Gadis, di siang bolong kau berani berbuat seperti ini. Sungguh memalukan. Ini zaman apa masih pakai kata-kata begitu? Kenapa kalian semua berpakaian seperti ini? Kenapa siang sudah terang? Ah, kalian sedang syuting ya? Nggak lihat kamera. Di bawah rumahku nggak seperti ini. Siapa yang ganti bajuku? Dale. Kamu sampai ganti baju demi seorang pria, itu pun cepat banget. Aku dukung kamu, semangat. Dali, aku. Itu. Kalian siapa sih? Dali, otakmu kenapa? Aku Souya. Dali, aku Carmen. Kamu adalah Huadali. Ya, dia yang terkenal jahat. Pemimpin besar Huashai, Huadali. Koreksi ya, dia yang terkenal. Pemimpin besar Huashai, Huadali. Aku terlempar ke novel yang aku tinggalkan. Dan jadi kepala bandit wanita Huadali. Sial, aku ingat Huadali ini mati. Di tangan Emurong Junze. Ada bom. Dali, ini bikin aku kaget setengah mati. Lihat, orang ini nekat banget, demi menunjukkan cintanya padamu sampai nyalakan kembang api. Nekat apa? Ini namanya romantis. Daripada nanti-nanti, mending sekarang langsung nikah aja. Nikah. Ayah, Tunggu. Pernikahan itu harus seizin orang tua dan ada perantara. Kalau tidak, bisa-bisa memperlakukan Dali dengan tidak sopan. Bolehkah aku pulang dulu untuk berdiskusi dengan orang tua tentang hari baik? Dan membawa mas kawin. Baru datang melamar. Masih mau melamar. Kamu pasti cari cara untuk menghabisi Huadali. kami sudah terbiasa mengembara, nggak peduli soal aturan. Iya, aturan ribet, ayo naik ke tandu, ayo. Weiki, tunggu saja. Ayo pengantin pria, hahaha. Angkat tandu. Ayo pulang. Sialnya, aku berubah menjadi karakter sampingan yang mati sia-sia. Entah kalau aku mati di sini, apakah aku bisa kembali ke dunia nyata? Kalau kamu mati di sini, maka di dunia nyata kamu juga akan mati, loh. Siapa? Siapa yang bicara? Tentu saja ini aku, sang sistem. Sistem? Kamu yang disebut-sebut itu? Sistem yang ada di cerita perjalanan waktu? Hei, cepat beritahu aku bagaimana caranya aku bisa kembali. Kamu harus menjalani peran sebagai Huadali di novel ini dan menyelesaikan alur ceritanya. Ketika sistem menilai bahwa cerita di dunia novel ini selesai, barulah tugasmu selesai. Saat itulah kamu bisa kembali ke dunia nyata. Lalu, bagaimana caranya aku menyelesaikan alur cerita? Apakah aku harus menikah, punya anak, menua, dan mati bersama sang tokoh utama? Itu tergantung pada penilaian acak sistem. Tapi ingat dua hal. Pertama, jangan pernah memberitahu siapapun di dunia novel ini tentang identitas aslimu, atau kamu akan langsung dihapus. Kedua, jika tokoh utama mati, kamu juga akan langsung dihapus. Tunggu. Kalau kamu mengikuti alur cerita aslinya, di bab kedua aku sudah dibunuh oleh tokoh utama. Setidaknya berikan aku keuntungan khusus, biar aku bisa bertahan hidup dan menyelesaikan alur cerita. Sebagai penulis yang tidak bertanggung jawab dan sering meninggalkan cerita,
Kamu tidak berhak mendapatkan keuntungan khusus. Lalu, apa gunanya kamu muncul? Aku muncul untuk memberitahumu. Kalau kamu sudah menciptakan kehidupan karakter di novel ini, jangan sembarangan meninggalkan mereka. Kalau tidak, kamu akan lenyap bersama dunia novel ini. Tidak, aku tidak boleh lenyap. Aku masih muda. Belum pernah pacaran, orang tuaku masih menungguku di rumah. Aku harus kembali. HM, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Aku akan menunggumu di hari cerita ini selesai. Sistem? Benar-benar. Tidak bisa diandalkan. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada sistem. Strategi terbaik adalah kabur. Sayang. Jangan main-main. Ada masalah, jenderalnya hilang. Sepertinya ini adalah gudang tempat menyimpan barang rampasan. Wah. Sepertinya ini semua adalah barang antik yang sangat berharga. Ambil dan cepat pergi. Aku lihat Emurong Junzi itu masih bisa membunuhku. Wah. Banyak sekali uangnya. Yang ada tulisan ini pasti uang resmi, ya? Untungnya aku sering nonton drama. Ambil ini dan keluarkan, kalau ketahuan pasti mati. Jangan sentuh. Hati-hati. Aduh. Jika pria utama mati, kamu juga akan langsung dihapus. Bajingan. Aku tidak sengaja. Sepertinya skill Dali juga diwarisi dengan baik. Terima kasih untuk pengaturan karakter yang hebat ini. Aku lupa kamu takut darah. Tapi sedikit darah ini kamu juga takut. Hai, salahku memberikanmu pengaturan ini. Bagaimana kamu tahu aku takut darah? Hampir saja bocor. Begini, aku punya teman kecil yang juga punya fobia darah. Dia melihat darah dan kondisinya sama sepertimu. Pusing, keringat dingin, napas tersengal-sengal. Jadi aku tebak kamu juga punya fobia darah. Tapi tenang, aku tidak akan memberitahu orang lain. Aku bersumpah, kalau tidak, petir akan menyambarku. Tapi kenapa kamu di sini? Aku sedang bersiap untuk membicarakan detail pernikahan denganmu. Tapi melihatmu datang sendiri ke sini. Jadi aku ikut masuk. Masih detail pernikahan. Aku yang melihatmu sendiri, pasti ingin membunuhku.
Ah, aku sedang bersiap untuk membicarakan detail pernikahan denganmu. Tapi melihatmu datang sendiri ke sini. Aku yang melihatmu sendiri, pasti ingin membunuhku. Ah, Dolly, lahatlah, sempurna. Komandan Wei, kamu sudah berteriak 2 jam. Terburu-buru tidak akan membawa hasil. Kalian semua, tutup lubang hidung kalian baik-baik. Kali ini, jangan sampai ada kesalahan lagi. Komandan Wei, surat rahasia. Kapan kamu belajar teknik penyamaran yang menipu ini? Wah, ini sangat cantik, seperti ganti kepala. ini namanya makeup. Aku menghabiskan banyak uang. Belajar makeup natural dari beauty blogger. Apa itu? Bilang pun kalian tidak akan mengerti. Di mana Morong Junze? Semua sudah diatur dengan kembang api sebagai tanda. Jenderal mengambil risiko sendirian, jika perlu bisa menggunakan strategi pria tampan. Strategi aslinya adalah sebagai berikut. Aku benar-benar mencintaimu. Kamu ini. Si rubah cantik, cukup bagus, baiklah 2 nenek moyang. Kalian jangan ribut. Akan dihukum. Kalau bos tahu akan dihukum. Bos paling sayang padaku. Dia tidak akan tega menghukumku. Juga tidak terlihat terlalu menyayangimu. Juga tidak memberimu posisi utama. Kamu sebenarnya di pihak mana? Saat ini malah merendahkanku. Lebih baik robek wajah liciknya. Aduh, bos. Sudah selesai ributnya. Maaf tadi. Membuatmu repot. Hari-hari ke depan masih panjang, tidak terhindarkan dari hal-hal sepele ini. Strategi penyelamatan diri, puji karakter lawan, buat suasana hatinya senang. Self-sugesti untuk tidak melakukan hal yang tidak sesuai. Buatku lebih waspada dan menimbulkan sedikit rasa suka. Aku tentu tahu mereka sedang memfitnahmu. Aku juga percaya pada karaktermu, kamu begitu jujur. Bagaimana mungkin menggunakan cara kotor seperti itu untuk menyakiti orang lain? Terima kasih atas kepercayaan, bos. Silakan duduk. Morong Junze. Aku tahu kamu ingin membunuhku. Apa yang bos katakan ini? Kita akan menikah, bagaimana mungkin aku akan membahayakan bos? Strategi penyelamatan diri 2, langsung ke inti masalah. Buat dia lebih waspada. Mengerti lawan tidak bisa diremehkan. Kalau begitu berani tidak minum teh itu. Bos tadi bilang percaya padaku. Sia-sia aku mencintaimu, malah mendapat kecurigaan seperti ini. Benar-benar membuatku kesal. Kakak terus saja berpura-pura. Aku hanya ingin bertahan hidup. Apakah mudah? Benar-benar menyesal meninggalkan cerita ini. Belum selesai menulis cara Huadali dibunuh. Sekarang siapa yang tahu bagaimana kamu membunuh Huadali? Sebenarnya kalau kamu tidak ingin menikah denganku, aku bisa melepasmu. Lepaskan aku. Lalu bagaimana aku bisa menghancurkan sarang perampokmu ini?
Aku tidak akan pergi. Aku tulus padamu. Aku ingin bersamamu. Menghabiskan sisa hidupku. Kamu dan aku. Di bawah sinar bulan ini. Sedangkan aku dan kamu. Tak akan bertemu lagi di kehidupan ini. Pasangan yang penuh cinta. Pria utama ini bicara cinta tapi terdengar palsu. Tapi tetap tampan sih. Hualili, kamu nekat banget. Tenang, tenang. Aku akan langsung to the point. Sebenarnya aku punya rahasia untukmu. Sebenarnya dunia ini adalah novel yang aku tulis. Jangan melanggar aturan. Dunia ini adalah dunia fiksi yang aku ciptakan. Kalau tidak, kamu akan langsung dieliminasi. Hampir lupa dengan sistem yang rumit ini. Novel. Sistem yang rumit. Apa maksudnya ini? Tidak ada apa-apa. Biar aku pikirkan dulu kata-katanya. Adieu, Sayal. Pintu ini harus diperbaiki, ya. Masa kejayaan kalian sudah habis. Potong kepalanya, aduh. Kalau begitu aku duluan, kamu siap-siap dulu ya. Energi langit dan bumi menyatukan jodoh. Sujud kedua, harmoni alam dan ikatan cinta. Sujud ketiga, pasangan yang setia sampai tua. Upacara selesai, masuk ke kamar pengantin. Wah, terlalu seru. Nyonya rumah. Kamu tidak mau membuka kerudung ini untukku? Hualili, tenang dulu. Pada akhirnya, Dahlia membuat keajaiban. Kalau soal kekuatan, pasti aku lebih kuat darimu. Minum anggur pernikahan ini. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Masih kurang waspada.
Teman-teman, akhirnya giliran kita tampil, ayo. Hari ini kita semua senang, makan minum sepuasnya, ayo minum. Ayo, tuangkan anggurnya, ayo, minum. Lau Wu, kita benar-benar pergi begitu saja? Pemimpin kita sudah berubah hari. Kita sudah tidak perlu tinggal di sarang perampok ini. Membuang waktu berharga kita. Harus pergi ke dunia yang lebih luas, untuk melakukan hal-hal besar. HMPH, pergi. Tidak Bol, tanpa perintah dari bos besar. Siapa pun tidak Bol keluar. Ngapain bicara panjang lebar, angkat dia ke sana. Terima kasih banyak, kalian berdua. Hari ini adalah hari bahagia bos kita. Ya, benar. Semuanya, makan dan minum sampai puas. Kenapa kalian satu persatu jatuh? Kamu juga tidak kuat minum, ya? Kenapa kamu juga jatuh? Kalian siapa? Berani sekali, kalian para bandit Huashai. Jenderal Utara, Mu Rong Junze. Tidak bisa dimaafkan. Menyerahlah. Kamu datang tepat waktu, ya? Kenapa tidak dari tadi? Ah, saya hanya mengikuti rencana Jenderal. Jenderal. Mu Rong Junze, apa yang kamu pikirkan? Jenderal. Saya terlambat datang, mohon maaf, Jenderal. Beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Suara kamu kenapa? Teriak. Jenderal. Anda tidak terluka, kan? Percaya tidak percaya, saya akan melubangi tubuhmu. Saya salah, Jenderal. Bagaimana dengan para bandit itu? Sudah semua ditangkap. Jangan sakiti nyawa mereka. Bawa mereka semua ke penjara, tunggu keputusan lebih lanjut. Baik. Rencana Jenderal ini sangat cerdik, tidak perlu mengorbankan satu prajurit pun. Langsung menghabisi semua bandit Huashai. Bandit-bandit ini sudah lama berbuat kejahatan. Saya juga sudah beberapa kali mengirim pasukan untuk menumpas mereka, tapi tidak berhasil. Kali ini berkat strategi Jenderal yang luar biasa, dengan Jenderal seperti ini, benar-benar berkebagi rakyat negara kita. Bupati Wang, bagaimana rencana Anda menangani para bandit Huashai? Bandit Huashai sudah melakukan banyak kejahatan, membunuh dan merampok. Menurut hukum, mereka harus dihukum mati, sebentar lagi akan dibawa ke tempat eksekusi. Tidak tepat, kan? Tanpa dilaporkan dan diadili di pengadilan, keputusan ini terlalu tergesa-gesa. Ini sesuai dengan keinginan rakyat, jika bandit ini tidak dihabiskan, akan ada masalah di kemudian hari. Jenderal, silakan juga datang ke tempat eksekusi nanti, saya pamit dulu. Minggir. Katanya Jenderal Mu Rong berhasil menangkap pemimpin bandit Hua Yishai, Hua Dali. Sebentar lagi akan dihukum mati. Benarkah? Bagaimana bisa dia ditangkap? Dan begitu cepat akan dihukum? Tentu saja benar, di depan sana. Ayo cepat pergi lihat. Anak muda sudah sampai ya.
Dali, cepat bangun, Dali. Ini di mana ya? Apa aku sudah masuk ke novel lain lagi? Pemimpin bandit tua Dali, kejahatannya sangat besar, pantas mati. Hari ini akan dieksekusi hukuman pancung sebagai peringatan. Pemimpin bandit tua Dali, kejahatannya sangat besar, pantas mati. Hari ini akan dieksekusi hukuman pancung sebagai peringatan. Kenapa kalian mengikat saya? Saya tidak membunuh atau membakar, cepat lepaskan saya. Yurong Junze. Yurong Junze, cepat lepaskan saya. Kenapa kamu mengikat saya? Aku bahkan pernah menyelamatkanmu. Cepat lepaskan saya. Kamu tidak punya hati, aku mau pulang. Ibuku menunggu di rumah, aku mau pulang. Sita, tolong selamatkan aku. Jenderal, waktunya sudah tiba, harus perintah. Berani sekali Wang Sheng, kamu ingin melampaui kewenanganmu. Maaf Jenderal, waktu tidak bisa ditunda. Tahan eksekusinya Tuan. Ini dari mana sekelompok orang jahat ini? Hua pemimpin adalah orang baik, dia tidak pernah merampok kami. Dia selalu membagikan pakaian dan harta kepada kami, membantu yang tua dan muda, menolong yang sakit dan cacat. Hua pemimpin tidak pernah menindas kami. Tidak pernah melakukan pembunuhan atau pembakaran, sekelompok orang jahat. Ikat mereka semua. Berhenti, mundur semua. Apa yang terlihat sekarang adalah keinginan rakyat. Sebagai pejabat di suatu daerah, harus mendengarkan suara rakyat, meskipun perlu diverifikasi. Tapi hari ini sementara dibebaskan. Hukuman pancung untuk Wadali dan kawanan banditnya. Bawa dulu ke penjara, setelah jelas kebenarannya, baru diputuskan. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Wah Jenderal, ini tidak sesuai aturan. Jika ada masalah, saya yang bertanggung jawab. Jenderal, saya adalah seorang dokter. Izinkan saya mengobati luka Hua pemimpin. Hua pemimpin. Nona Hua, saya dokter, saya lihat tanganmu terluka. Biarkan saya mengobatimu. Wah, ini pria idaman dalam legenda, tipe ideal saya. Sudah selesai. Jangan bergerak, tahu kamu kuat, tapi kami punya pedang. Kami banyak, ayo pergi. Yurong Junze, cepat keluarkan saya. Kamu tidak bisa memberiku ampun? Aku tidak melakukan hal yang merugikan siapapun. Negara punya hukumnya sendiri. Jika apa yang dikatakan rakyat benar, kamu pasti akan aman. Kamu kembali ke sini. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Jenderal, rantai ini terbuat dari besi dingin Gunung Utara, sangat kuat. Sejauh yang aku tahu, bukan kekuatan biasa yang bisa memutusnya.
Ini satu-satunya kunci. Jenderal, tadi benar-benar menegangkan. Aku juga tidak tahu kalau rakyat datang terlambat. Seandainya aku membawa mereka bersama saat kembali. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Aku pernah melihat sebuah buku catatan di gudang Huaisai. Di sana tercatat aliran uang yang dibagikan ke berbagai desa. Mungkin Huadali bukanlah penjahat seperti yang dikabarkan. Kamu periksa lebih lanjut. Jika memang ada alasan tersembunyi, berusahalah untuk menyelamatkan nyawanya. Huadali tidak seperti yang dikatakan Wang Sheng, membunuh dan merampok tanpa ampun. Sebaliknya, dia sering merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Sebagian besar harta Huaishai dibagikan kepada rakyat miskin. Tapi dia memang sering menculik pria tampan, itu fakta. Tapi ini masih menjadi perdebatan. Bagaimana ceritanya? Ada yang bilang, para pria itu datang sendiri untuk melamar. Ada juga yang bilang Huadali menampung banyak pria terlantar yang tidak punya rumah. Sejauh ini, yang benar-benar diculik sepertinya hanya jenderal. Aku sudah mengatur rakyat untuk membela Huadali di tempat eksekusi. Nanti jenderal hanya perlu memaafkannya. Bagaimana Wang Zheng bisa tahu rencana penumpasan kita sebelumnya? Mereka sudah menghitung waktu untuk tiba di markas, sangat terburu-buru. Untuk mengeksekusi orang-orang Huaishai. Aduh, lupa aku. Wang Sheng sejak tadi malam, dengan alasan menangkap buronan Huaishai, sudah memeriksa rumah-rumah di desa sekitar. Tapi sama sekali tidak seperti mencari seseorang. Lebih seperti mencari sesuatu. Mencari sesuatu? Ayo. Sialan. Membiarkan Huadali dan kawanannya lolos. Mereka harus mati. Tunang, Tuan, mereka ada di penjara kita. Atur saja sesuka hati. Perangnya sudah diambil dari Huaishai, tapi setelah dihitung, ada satu kotak yang hilang. Kurang satu kotak. Dengarkan apa yang mata-mata kita laporkan. Beberapa hari yang lalu, Huadali pernah mengeluarkan beberapa kotak harta untuk dibagikan kepada penduduk miskin di desa terdekat. Mungkin kotak uang perak itu juga termasuk di dalamnya. Shenzun akan segera tiba di Kabupaten Qinghe. Jika dia mengetahui hal ini, kepala kita bisa melayang. Cepat periksa. Tonang, Tuan, semalam sudah mengirim orang untuk memeriksa. Segera ada kabar. Tuan. Yurong Junze ini tidak boleh dibiarkan hidup. Tapi dia kan orang istana, lalu? Naga kuat tidak bisa menekan ular lokal, menghalangi jalanku. Raja tua pun akan kuhabisi. Makan, makan. Makanan hari ini diatur khusus, cepat makan. Kasih aku satu. Wah, makanannya enak banget, wangi banget. Yurong Junze ini cukup pandai bersikap. Jangan makan, ada racun. Apa? Reiken? Yurong Junze ini begitu ingin membunuhku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Benar. Kenapa, Bos? Lembutkan tulang.
Aku punya obat bius, aku juga punya. Saudara-saudara, kalian sudah bekerja keras mengikutiku. Kita akan tetap bertemu, aku umumkan. Kampung Huai bubar. Bubar? Bubar apa? Keluar dari penjara ini, masing-masing lari untuk menyelamatkan diri. Jangan sampai tertangkap lagi. Jaga diri, ketua. Bicaralah di luar. Pergi. Di sana, lari. Mereka lari ke sini. Kenapa kalian belum pergi? Dali, di mana kamu? Di situ aku. Waktu kita bersumpah sudah bilang. Senang susah bersama, tidak meninggalkan satu sama lain. Memang saudara sejatiku. Ayo. Saudara sejati. Dali rantai. Tidak bisa bernapas, Dali. Maaf. Rantai ini benar-benar tidak bisa kulepaskan. Nanti juga tidak bisa terus membawa benda ini, betapa tidak nyamannya. Kamu bodoh ya. Cari saja Jenderal M. Yurong untuk mencuri kuncinya, selesai. M. Yurong lagi. Benar-benar takdir yang tidak bisa dihindari. Dali, baju kita sudah bau. Lebih baik kita ganti dan cuci dulu. Ini bau darah. Tidak baik. Jenderal, fobia darah Anda kambuh, cepat minum obat. Bagaimana? Saya tidak apa-apa. Kamu cepat periksa apakah ada yang masih hidup. Jia Berinci. Penjagaan di sini cukup ketat, agak sulit untuk masuk. Gampang, datang ke sini, saya punya penemuan yang tak terkalahkan. Kamu ngapain? Charlie.
Ini adalah asap bius ciptaan saya, tidak berwarna dan tidak berbau, bisa membuat orang pingsan tanpa terlihat. Ini asap bius ya, sebelumnya pernah lihat di TV. Saya punya satu lagi barang berharga. Deli. Di saat krisis, ini bisa menyelamatkan nyawamu. Cukup ucapkan mantra, mekanisme akan terbuka. Kotak cahaya bulan. Benar-benar ada benda seperti ini di dunia ini. Tentu saja. Saya akan ceat, bisa melintasi waktu. Apa maksudnya? Sepertinya saya lupa mantranya. Saya hafal mantra, kita punya ceat, apa yang perlu ditakutkan? Nanti saya hitung sampai 3, kita langsung melompat. 3. Buang. Uang yang hilang sudah ditemukan kembali. Orang yang pernah bersentuhan dengan uang, sudah ditangani juga. Kamu yakin? Masih ada satu orang lagi. Malam ini pasti akan bersih. Kotak cahaya bulan. Saya akan ceat, bisa melintasi waktu. 3. Mana orangnya? 2 orang yang tidak bisa diandalkan, masih disebut saudara. Kotak cahaya bulan, kali ini bergantung padamu. Jika kedua orang itu sebenarnya adalah anak buah Wang Zheng, menyusup ke markas, pasti ada tujuannya. Jadi Wang Zheng baru bisa tiba di kampung tepat waktu. Secara resmi dia datang untuk memberantas perampok, tapi sebenarnya dia ingin mengambil harta benda di kampung itu. Pasti ada yang aneh dengan harta benda itu. Dia mungkin tidak akan keluar dalam waktu dekat, ya? Kotak kecil yang kamu berikan padanya tadi. Ada apa di dalamnya? Itu adalah senjata legendaris di dunia persilatan, bom asap. Semua orang di dunia persilatan menggunakan trik ini. Sial, ada apa? Aku lupa memberitahu dari bahwa asap itu hanya bertahan selama setengah jam. Ketemu. Kamu pegang aku juga mau pegang balik. Kamu? Bukan aku. Prajna Paramita, melintasi ruang dan waktu. Mantranya salah. Aku mencintaimu selama 10.000 tahun. Oh, ternyata kalian datang untuk menyelamatkanku, ya? Hah? Ketua kampung juga ada di sini. Kebetulan aku bisa mengantarkan kalian sekalian.
Jenderal. Ham. Berhenti, berhenti. Tadi malam, saat kami melewati hutan kecil, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti. Tolong! Dia adalah pengantin pria hantu. Dia datang untuk menculik pengantin. Setelah kami bangun, pengantinnya sudah hilang. Kamu yakin melihat hantu itu? Aku melihatnya. Ada kabar di masyarakat bahwa kasus ini adalah ulah pengantin pria hantu. Apa pendapat Bupati Yu? Menurut saya, cerita hantu ini adalah omong kosong. Pasti ada orang yang berpura-pura jadi hantu untuk melakukan kejahatan. Kita punya pemikiran yang sama. Kalau begitu, tolong Bupati Yu. Segera selidiki kebenaran kasus ini, hentikan rumor. Untuk menenangkan hati rakyat yang ketakutan. Selain itu, beritahu rombongan pernikahan. Hindari daerah Gunung Gui jika memungkinkan. Jika memang harus melewati jalan itu, harus melaporkan ke kantor pemerintah. Baik. Buka cabang baru Biro Keamanan Huayi, jangan lewatkan kesempatan ini. Kakak, lihatlah, buka cabang baru, semoga sukses. Kakak. Dale. Ini yang kamu bilang wirausaha? Kita tidak bisa jadi perampok lagi. Tapi kita bisa menjadi pekerja keras dengan tangan kita sendiri. Benar-benar kamu, Dali, orang kecil yang sombong. Itu namanya fleksibel, Bukan apa-apa. Aku bilang, kalian yang baru datang, tahu aturan tidak? Jo. Ada aturan apa lagi? Orang baru datang ke sini untuk kerja. Perlu bos kami yang mengatur perlindungan. Abang ini kelihatan garang. Halo. Pejinggen. Kalian harus bayar uang perlindungan, 5 tael per orang. 5 tael. Sampai ke kepala kami. 5 tael perak. Maling uang ya? Hari ini kalau tidak bayar, jangan harap bisa berkeliaran di sini. Kamu mungkin tidak tahu ya. Kami dulu kerja di bidang apa? Rekrutmen. Tuan ini sedang rekrutmen. Biro Keamanan Huayi buka hari ini, harga spesial. Banyak orang, pilih saja. Benar. Biro Keamanan Huayi kami buka hari ini. Layanan jujur, harga menarik, apa kebutuhanmu? Malam ini tuan saya akan menikahkan putrinya. Tim pengantar membutuhkan beberapa orang yang punya dasar bela diri. Sebagai pengawal, bayaran besar, 10 tael per orang. Boleh juga. Lihat fisik kami. Kalau begitu, kalianlah. Tuan, jangan menilai dari penampilan. Iya nih. Tuan, saya mau tanya, rute pengantar pengantin lewat mana? Jalan Gunung Gui. Kalau begitu, kalianlah.
Baik, terima kasih Tuan. Kerjaan ini santai saja. Anda lebih baik hati-hati. Jalan Gunung Gui ada hantu pengantin muncul. Hantu pengantin. Iya, sebelumnya saya pernah ambil rute gunung ini. Kalau bukan karena uang Tuan Zhang yang banyak, saya benar-benar tidak berani lewat jalan ini lagi. Kakak, ceritakan dong tentang hantu pengantin ini. Hantu pengantin itu, wajahnya hijau dan gigi tajam, setan jahat. Khusus merampas pengantin di jalan gunung ini. Bulan ini sudah 3 pengantin yang dirampas. Tuan ini tidak bilang sama kami tentang ini. Kali ini terlalu gegabah. Wah, pantas saja 2 preman itu lari lebih cepat dari kelinci. Beneran nada ya? Dali, mending kita mundur aja. Takut apa? Mayat aja gue pernah lihat, seumur hidup belum pernah lihat hantu. Gue malah pengen lihat calon pengantin hantu ini bentuknya kayak apa. Ayo. Cuten. Semua waspada, awasin baik-baik. Calon pengantin hantu apa yang ditakutin? Kami tim keamanan Huai harus hadapi tantangan, ngerti ga? Lalui segala rintangan. Basmi kejahatan untuk rakyat. Dia kok ada di barisan? Jenderal, Anda kena stroke. Ada situasi, tutup hidung dan mulut. Tutup hidung mulut, ada asap bius. Gak apa-apa? Gue gak apa-apa. Di sana. Kalian 2 jaga pengantin perempuan. Sial, tipu muslihat pengalihan. Lagi ngapain lo? Gue lagi nanam parfum rahasia di baju pengantin. Buat memudahkan pelacakan. Gue kok gak nyium. Itu di sana. Tunggu, show-nya mereka gimana? Gak parah, mereka cuma kena obat bius. Nyelamatin orang dulu yang penting. Sini. Lo jago juga ya, bisa deteksi arah tersangka. Lewat penciuman dan jejak kaki. Skill lo keren banget. Tersangka. Maksud gue penjahat yang menyandera pengantin. Kelebihan jenderal ini emang susah dihitung. Bener. Penciuman lo aja. Bisa saingan sama anjing polisi di tempat kami. Ini bakat lahir atau hasil latihan? Jenderal ini bukan sok tahu. Paling gak jangan sampai dibilang anjing sumur. Anjing sumur? Anjing polisi yang gue maksud bukan anjing sumur. Apa bedanya? Bedanya jauh. Di tempat kami anjing polisi itu simbol kesetiaan dan keberanian. Lambang keperkasaan.
Gue lagi puji lo, bukan nyakitin lo. Menyelamatkan orang dulu yang penting. Ayo. Arahnya hilang baunya. Rumah ini kebetulan nyala lampu. Mari kita tanya. Ada orang? Ada yang bisa kami bantu? Maaf mengganggu larut malam begini. Apakah Anda melihat orang mencurigakan lewat? Tidak. Saya belum selesai bicara. Kenapa langsung tutup pintu? Kamu tidak sopan? Kamu percaya tidak saya bisa menghancurkan pintumu? Saya rasa orang ini aneh. Pasti ada masalah. Di sini memang ada yang aneh. Malam ini kita jaga di sini. Mungkin ada petunjuk. Cari tempat tinggal dulu. Datang. Sudah jam berapa ini? Tengah malam tidak tidur. Mbak, maaf mengganggu. Kami pedagang yang sedang lewat. Sekarang sudah malam, susah untuk melanjutkan perjalanan. Bolehkah kami menginap di sini semalam? Maaf mengganggu, cantik. Kami ingin menginap semalam. Apakah Anda bisa membantu? Kamu tidak menarik, orang langsung tutup pintu begitu lihat kamu. HMPH. Boleh. Ini langsung ganti baju. Tuan, saya kebetulan punya 2 kamar. Dia 1, kita berdua 1. Oh, tidak perlu. Saya dan istri saya 1 kamar saja. Tuan, masuklah. Siapa istri kamu? Wajah putih. Apa? Cepat pergi. Saya peringatkan kamu. Kalau kamu berani naik tengah malam, kamu mati. Huadali. Kamu. Kenapa tiba-tiba muncul di rombongan pengantin? Itu semua salah kamu. Menghancurkan markas saya. Membuat saya dan teman-teman saya tidak punya uang. Agar tidak kelaparan, terpaksa harus berbisnis di sini. Akhirnya direkrut rombongan pengantin jadi bodyguard. Jika kamu mau, bisa ikut saya ke ibu kota. Saya akan carikan pekerjaan untuk kamu, jamin hidupmu aman. Saya peringatkan kamu. Kalau kamu berani naik tengah malam, kamu mati. Bajingan. Bukan, kamu yang harus sadar, kamu yang bajingan, oke? Huadali, kamu. Dia tahu pengetahuan aneh yang tidak diketahui orang biasa.
Akan menyelamatkanku tanpa memikirkan dirinya sendiri ketika aku dalam bahaya. Menyelamatkanku tanpa memikirkan dirinya sendiri. Ketika aku pingsan karena darah. Dia bahkan akan menutup mataku. Benar-benar wanita yang luar biasa. Bagaimana bisa ada orang seperti ini di dunia ini? Itu juga salahmu, siapa yang menyuruhmu tidak mendorongku? Dengan kekuatanmu, 10 sapi pun tidak bisa mendorongmu. Tuan Muda. Ah. Apa yang kalian lakukan pagi-pagi begini? Kalian berdua latihan vokal. Kakak, kamu mau bikin kami mati kaget? Kamu main teleportasi ya? Teleportasi itu apa? Teleportasi. Aku akan menjelaskan. Yang dimaksud dengan teleportasi adalah muncul secara tiba-tiba yang tidak terduga. Berasal dari jilid pertama, Chuiao Lun. Jika pikiran tidak kacau maka akan menyadari sendiri, hidup seperti kilat batu yang telah padam. Kami biasanya menggunakannya sebagai istilah dalam game online. Beberapa skill karakter disebut teleportasi. Oh, apa-apaan ini? Satu kata pun tidak mengerti. Ini memujiku atau menghinaku? Tentu saja memujimu. Memujimu karena membuat orang terkejut. Kakak. Pintu ini jelas terkunci. Bagaimana kamu bisa masuk? Itu bukan masalah, Tuan Muda. Aku khawatir kamu lapar. Memanggilmu bangun untuk sarapan. Ini mangkokmu. Terima kasih. Hei, kamu terlalu pilih kasih. Kenapa di sini cuma ada sedikit? Mau makan atau tidak? Ini mangkokmu. Terima kasih. Hei, kamu terlalu pilih kasih. Kenapa di sini cuma ada sedikit? Mau makan atau tidak? Aku tidak bisa menghabiskan ini semua. Untukmu. Sudah tahu kamu yang paling baik padaku. Telur cuma satu ini. Kakak, meskipun kamu begitu norak, tapi mie ini benar-benar enak. Norak, jangan-jangan menghinaku? Aku sedang memujimu. Katakanlah kamu secantik bunga, membuat orang terpesona. Tak kusangka kamu, si gadis kecil ini, cukup tajam matanya. Kakak. Apa yang ada di dalam kendi di rumahmu? Itu adalah bubur kertas yang belum jadi. Desa kami hidup dari membuat produk kertas. Setiap rumah tangga tidak bisa lepas dari bubur kertas ini. Mari Macon. Kakak, siapa sebenarnya tetangga sebelah rumahmu itu? Selain tampangnya yang menyeramkan, dia juga sangat tidak ramah. Kemarin malam kami mencoba mengetuk pintunya. Tapi sebelum sempat bicara, pintu sudah ditutup. Dia itu, namanya Yan Kwezi. Memang tampangnya menyeramkan, tapi dia orang yang baik hati. Dia juga orang yang malang, sejak kecil ayahnya kabur dengan selingkuhannya. Meninggalkan dia dan ibunya mengurus toko lentera ini. Sejak itu, ibunya kecanduan minuman keras, sering memukulinya saat mabuk, hingga kakinya patah. Suatu kali, ibunya terlalu mabuk, tak sengaja menjatuhkan lampu minyak. Rumah dan dirinya terbakar habis. Wajahnya pun rusak karena itu. Kasihan sekali orang itu. Dia, untungnya Tuhan masih menyayanginya. Memberinia nafkah. Lentera buatannya adalah yang paling cantik di desa kami. 3 bulan lalu dia menikah. Pasangan suami istri itu sangat mesra. Hanya saja baru-baru ini istrinya sakit. Jarang keluar rumah. Wow. Gambar-gambar cantik yang kamu buat ini sangat hidup. Benar-benar karya seni yang luar biasa. Sayang sekali hanya membuat lentera. Sangat cantik. Terima kasih.
paket catmu ini sepertinya sangat khusus. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Istriku, kenapa kamu bangun? Kalau tidak enak badan, istirahatlah yang cukup. Kalau begitu kami tidak mengganggu lagi. Baik, Sampai jumpa. hati-hati di jalan. Aku pasti akan mendapatkanmu, menjadikanmu pengantinku. Kita juga tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Meskipun di TV para penjahat tidak terlihat bagus. Hei, apakah kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan? Untuk sementara, kita bisa mengecualikan dia dari tersangka. Bagaimana maksudmu? Jejak kaki yang ditinggalkan pembunuh di hutan memiliki kedalaman dan panjang yang hampir sama. Berdasarkan kedalaman jejak kaki yang masuk ke tanah, orang ini seharusnya memiliki tinggi 8 kaki dan berat 170. Panjang sepatu 7 inci, kedua kaki sehat dan kuat. Sedangkan Yan Kuezi ini tingginya kurang dari 7 kaki. Panjang sepatunya kurang dari 1 papan. Kedua kakinya tidak nyaman, tidak sesuai dengan profil pelaku. Bagaimana dengan baunya? Apakah muncul lagi? Tidak. Pembunuh ini tidak mungkin menghilang begitu saja. Pasti masih ada petunjuk penting yang kita lewatkan. Keren banget. Sangat keren. Tubuhnya bagus, pasti akan melahirkan bayi yang sehat. Jahat, aku masih belum menikah, masih di rumah. Pas butuh seorang suami. Apakah dokter sudah menikah? Belum menikah. Kalau begitu, cepatlah giliranku. Dokter, lihat aku baik-baik. Apa yang kamu rasakan tidak nyaman? Seluruh tubuhku tidak nyaman. Wah, ini pasti pria idamanku. Kebetulan banget ya. Menurutku tujuan dokter keliling ini tidak murni. Kamu ngerti apa? Ini teman para wanita. Aku lihat dulu. Mungkin ini garis cintaku. Kenapa selalu ingin merebut orang lain jadi suamimu? Kenapa? Mantan suamiku tidak akan cemburu kan? Aku cemburu. Lucu. Coba tanya di Beijing. Selalu para gadis dan nona yang saling cemburu karena aku. Kamu adalah pemeran utama, harus diberi sedikit karakter penggemar. Dia berbeda. Dia bukan karakter yang aku ciptakan. Sekilas terlihat seperti matahari kecil alami tanpa polusi. Dia pasti pemeran pria kedua favorit penonton. Kamu ngomong apa lagi? HM, jangan lihat, cari petunjuk lebih penting. Apa prinsipnya? Bagaimana mungkin seseorang menghilang begitu saja? Apakah pembunuhnya bisa terbang ke langit, menyelam ke bumi, atau melakukan perjalanan waktu? Kak, kenapa kau mengejar saya? Salahkan saja tanda lahir bulan sabitmu, pengguna kekuatan daging hati. Pengguna kekuatan. Dali. Apakah ada yang berbeda? Tidak apa-apa. Siapa? Keluar. Kak, kenapa kau mengejar saya? Salahkan saja tanda lahir bulan sabitmu, pengguna kekuatan daging hati.
pengguna kekuatan. Dali. Apakah ada yang terluka? Tidak apa-apa. Siapa? Keluar. Kau. Mau apa? Katakan, apakah kau bersekongkol dengan orang-orang berbaju hitam itu? Orang-orang berbaju hitam apa? Saya tidak tahu. Saya hanya lewat. Kau masih berpura-pura. Bagaimana mungkin kebetulan seperti ini? Memang kebetulan. Tinggi 8 kaki. Berat 170. Panjang sepatu 8 inci. Kau cocok dengan gambaran samping pengantin hantu itu. Cocok. Kau salah menuduh saya. Nama saya Ning Weiyun. Saya adalah tabib yang berkeliling. Saya rasa kau adalah Jenderal M. Yurong Junze. Saya mendengar banyak cerita tentangmu selama perjalanan saya. Dengar-dengar kau bijaksana dan sering meraih kemenangan. Tidak menyangka bisa bertemu hari ini. Oh, ternyata kau datang untuknya. Sejujurnya, saya datang untuk mencari adik saya yang hilang tadi malam. Adik saya. Nona Zhang yang hilang kemarin. Benar. Ternyata kau adalah bos saya. Apa artinya, bos? Tidak penting, dia sering bicara tidak jelas. Apalagi petunjuk yang kau punya? Di dada saya. Ini adalah bubuk mutiara malam yang akan bersinar di malam hari. Setelah tahu tentang hilangnya pengantin di Gunung Kui, karena khawatir dengan adik saya memberinya beberapa kantong bubuk wangi. Lalu mengejar sampai ke sini. Oh, sepertinya kami benar-benar salah paham padamu. Kalau begitu, karena kesalahpahaman sudah teratasi, bisakah kamu melepaskanku? Baiklah. Hua Dali. Kamu tahu tidak apa itu? Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Apa yang aku lakukan? Aku hanya melepaskan ikatannya. Kamu perlu begitu? Nona Dali, aroma di tubuhmu sepertinya adalah sejenis ramuan obat. Setelah diolah secara khusus, memiliki efek disinfektan, antibakteri, dan pengawet. Sangat langka. Dari mana kamu mendapatkannya? Yang kamu maksud adalah formalin, kan? Apa itu? Pemutih, pengawet, disinfektan. Cairan yang memiliki 3 fungsi ini di tempat kami disebut formalin. Digunakan untuk merendam mayat. Merendam mayat? Ah, maksudku untuk penelitian medis. Ternyata Nona Dali cukup ahli dalam penelitian medis. Kapan aku bisa meminta petunjuk darimu? Ah, aku hanya tahu sedikit, tidak sebanding denganmu. Jangan panggil aku Nona Dali lagi, terdengar terlalu formal. Sekarang panggil saja aku Hua Mei, dan aku akan memanggilmu Ning Xiong. Ning Xiong. Baik, Hua Mei. Sepertinya nyawa sepupumu, Ning Xiong. Tidak sepenting penelitian medis. Aku terlalu lancang. Aku sendirian, mohon bantuan Jenderal M. Yurong untuk menemukan adikku. Ning Xiong, tenang saja. Kami datang ke sini untuk hal ini. Jadi kami pasti tidak akan tinggal diam. Hua Mei memang sangat tegas. Tapi tadi kamu bilang formalin untuk merendam mayat. Apa penelitianmu tentang itu? Ah, itu sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Merendam mayat. Yan Kuezi ini ternyata sangat bersih. Mungkin dia punya gangguan obsesif-kompulsif. Gangguan obsesif-kompulsif? Apa itu? Oh, itu sejenis penyakit mental. Hua Mei memang sangat berpengetahuan. Aku sangat kagum. Aku belajar dari TV. Kapan ada kesempatan untuk mengunjungi Tuan TV? Aku juga ingin meminta petunjuk darinya. Kalian berdua datang untuk apa? Cepat cari petunjuk. Sudah lama mencari tapi tidak menemukan apa-apa. M. Yurong Junze, jangan-jangan kita salah?
Bukannya kamu bilang Yan Kuezi tidak sesuai dengan profil pelaku? Di dunia persilatan ada orang-orang aneh yang ahli dalam mengubah wajah dan tulang. Beberapa petunjuk sangat mudah dipalsukan. Jadi, tidak bisa sepenuhnya menilai berdasarkan profil pelaku. Kakak yang gila itu pernah bilang, Yan Kuezi kecil pernah mengalami kekerasan dari ibunya. Jadi dia punya trauma dalam hati. Dan punya keinginan balas dendam terhadap wanita. Apakah ini motif kejahatannya? Tapi kalau menurut logika ini, seharusnya dia tidak menyerang wanita yang baru menikah, melainkan wanita yang sudah menikah. Aku tidak mengerti. Om, orang-orang dari keluarga Zhang? Keluarga ini baru saja menemukan kembali anak perempuan mereka yang hilang. Mereka merasa rumah ini tidak membawa keberuntungan dan pindah semua. Mereka pindah kemana? Kamu tahu? Tidak tahu. Kenapa belum kembali juga? Aku sudah kelaparan. Dale, kenapa baru kembali? Jangan tanya. Usaha sia-sia, nyaris tidak selamat. Dali, lihat ini apa? Wah, ini. Semua ini adalah imbalan untukmu. Iya, Ning, kamu juga adalah bos besar. Tapi, kenapa sepupumu pindah malam ini juga? Semua ini adalah rencana Paman Sang. Saya juga tidak tahu detailnya. Pasti dia punya pertimbangannya sendiri. Sudahlah, baiklah, Eo. Bersulang. Silakan. Ini adalah awal yang baik, Dali, kali ini bisa dibilang. Setelah selamat dari bahaya besar, pasti ada keberuntungan. Kamen, kamu akhirnya menggunakan kata yang tepat. Tentu, aku juga terus berkembang, tahu? Omong-omong, bagaimana dengan Jenderal M. Yurong? Dia ada urusan mendadak di rumah dan kembali ke ibu kota. Oh, begitu rupanya. Hua, setelah ini kamu punya rencana apa? Aku belum memikirkannya. Ning, kamu punya rencana apa? Aku memang seorang tabib yang berkelana. Datang ke sini juga untuk urusan pernikahan adikku. Karena sekarang semuanya sudah selesai. Aku harus pergi berkelana. Aku sudah memutuskan. Kita akan pergi ke ibu kota untuk memulai bisnis, membuka kantor keamanan Huayi di ibu kota. Di sana banyak orang kaya, kita bisa menghasilkan banyak uang. Aku masih punya sebuah rumah di ibu kota. Kalau Hua ingin membeli properti di ibu kota, aku bisa menyuruh orang untuk mengurusnya. Ning, begini. Aku anggap kamu sebagai investor di kantor keamanan Huayi. Bagaimana? Dali, sepertinya kamu ingin pergi ke ibu kota untuk mencari Jenderal M. Yurong. Jenderal, cepat kunci pintunya. Ibu, bagaimana kondisi tubuhmu? Apakah kamu baik-baik saja? Kalau bukan karena aku berpura-pura sakit, sepertinya kamu tidak berniat untuk pulang. Ibu, bagaimana bisa kamu mempermainkan kesehatanmu sendiri? Aku ada kasus yang harus diselesaikan, makanya terlambat pulang. Jangan coba menipuku. Raja sudah memberikan hadiah karena kamu berhasil memecahkan kasus. Kasus apa lagi yang ada? Setiap hari kamu sibuk menangani kasus, berhadapan dengan penjahat. Pasti akan ada pertumpahan darah. Aku khawatir fobia darahmu akan kambuh lagi. Jadi hati ibu ini selalu gelisah. Kamu sebaiknya segera pindah ke pekerjaan administratif yang lebih santai. Usiamu juga sudah tidak muda lagi, urusan pernikahan tidak bisa ditunda lagi. Sudah, kamu di dalam sana saja, ngobrol dengan para gadis dari keluarga lain. Ibu, aku merindukanmu, buka pintunya dulu, anakmu ingin melihatmu.
Ibu. Sudah, kamu sudah melihatnya. Pulang saja. Kunci pintu. Pergi. Ibu. Kamu. Eo. Pasang taruhan. Lihatlah, anakku yang berharga hari ini akan dipasangkan dengan gadis dari keluarga mana. Pasang taruhan, tidak boleh mundur. Ayo. Apakah kamu ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Kontrak kita berakhir di sini. Aku akan memberikan kompensasi 10 kali lipat. Dan besok aku akan menyuruh orang untuk mengantarmu keluar dari ibu kota. Mengapa kamu membatalkan kontrak? Apakah aku melakukan kesalahan? Kamu tidak salah. Jiao Zuaya dari Qian Sui sangat banyak. Target mereka adalah aku. Hari ini, Honggu terluka karena aku. Ke depan, entah berapa kali lagi akan ada percobaan pembunuhan. Aku takut tidak bisa melindungimu. Kalau begitu, biar aku yang melindungimu. Karena jika kamu mati, aku juga tidak bisa hidup. Mu Rong Junde, aku tanya kamu. Apakah kamu menyukaiku? Lily. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli apakah kamu menyukaiku atau tidak. Karena aku menyukaimu. Sebenarnya, aku sebelumnya juga cukup membencimu. Karena kamu selalu bilang ingin membunuhku. Sepertinya aku terkena sindrom Stockholm. Entah mengapa. Aku jadi terpesona padamu. Jadi, kamu tidak boleh meninggalkanku. Mu Rong. Aku tidak ingin pulang lagi. Aku ingin bersamamu selamanya. Lily. Kita tidak boleh berpisah lagi. Terima kasih banyak, Wei Tongling, sudah merawatku. Apa yang dikatakan Nyonya Muda ITU? Merawatmu adalah hal yang seharusnya. Urusan pernikahan sepupuku sudah ditentukan. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Tidak pernahkah kamu berpikir untuk meminta nenekmu mencarikanmu seorang istri? Hong Mei benar. Cengkeanlah. Wanita hanya akan mempengaruhi kecepatanku dalam mencabut pedang. Itu karena kamu belum menemukan wanita yang membuatmu tidak perlu mencabut pedang. Wanita. Kamu masih berani bicara. Hei, Jenderal Muron, namaku Xiaogai. Jika ada yang perlu diperintahkan, silakan. Sudah lama mendengar tentang keagunganmu. Tampan luar biasa, bijaksana dan pemberani dalam menyelesaikan kasus. Tidak menyangka hari ini bisa melihat wajahmu. Memang lebih dari yang kudengar. Bisakah kamu memberiku tanda tangan? Di topi atau baju, terserah.
pahlawan wanita ini. Apakah yang kukatakan begitu menjijikkan? Xiao Gai. Ceritakan semua informasi yang kamu ketahui tentang para korban ini. Kedua korban ini, sebelum meninggal, jantung mereka dicongkel. Senjata yang digunakan adalah teknik 5 harimau. Dan ada satu kesamaan, mereka semua memiliki tanda lahir berbentuk bulan sabit. Tanda lahir. Tanda lahir ini, kenapa terasa familiar ya? Aku juga punya tanda lahir seperti itu. Apakah ada yang aneh dengan tubuh para korban ini? Misalnya, luka mereka sembuh dengan cepat. Atau kekuatan mereka sangat besar. Tidak ada tanda-tanda seperti itu. Oh ya, mereka juga punya kesamaan lain. Mereka semua adalah tamu terhormat di Paviliun Xiayao di bagian timur kota. Paviliun Xiayao. Silakan, Tuan. Jadi Paviliun Xiayao ini ternyata pusat pijat ya. Pusat pedang besar. Nama itu cukup unik ya. Wah. Dua tuan ini pertama kali datang ya? Iya, Melihat penampilan dan pakaian kalian yang mewah. Pasti layanan kelas 1 yang cocok untuk kalian. layanan kelas 1. Apa itu layanan kelas 1? Layanan kami dibagi menjadi 3 kelas, A, B, dan C. Oh. Kelas C mulai dari 10 TL. Hanya bisa di area umum. Layanan kelas B mulai dari 20 TL, ada ruang privat. Dan ada makanan juga. Sedangkan layanan kelas A, ada pertunjukan misterius juga loh. Harus kelas 1. Baiklah. Tuan. Seseram itu ya? Tuan. Kamu agak tegang ya? Tidak tegang. Santai aja. Tuan, ini pertama kali kamu kesini ya? Oh ya, layanan wanita di seberang sana. Apakah juga dilayani oleh wanita cantik? Itu bagian pria tampan. Ada apa, Tuan? Apakah pijatanku kurang nyaman? Aku cuma ganti posisi aja. Aduh, kekuatan seperti ini. Aduh, nyaman sekali. Memang layanan kelas 1. Sangat perhatian. Lily. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Pusing. Strategi sang pelindung ini sangat brilian.
Benar-benar seperti menangkap kura-kura dalam tempayan. Wanita ini adalah Huadali, pemilik hati yang subur. Pemimpin hanya perlu mengambil hatinya untuk membuat pil. Setelah meminum pil itu, bisa memiliki kemampuan menyembuhkan diri sendiri dan menghidupkan kembali yang busuk. Aku sudah menunggu hari ini. Sudah terlalu lama. Akhirnya bisa melepaskan tubuhku yang sakit ini. Ayah, tunggu dulu. Anakmu punya cara yang lebih mudah, tidak perlu membuat pil, tapi mengganti hati. Cukup ganti hati wanita ini ke tubuh ayah. Ayah bisa melepaskan tubuh yang sakit. Kamu pikir aku sudah pikun? Orang dengan hati subur selalu di dekatmu, kamu tidak tahu? Aku rasa kamu sengaja ingin melindunginya. Ayah, maafkan, wanita ini pernah berbuat baik padaku. Aku hanya tidak ingin membunuhnya dengan salah. Diam. Lapar. Banyak tentara datang menyerang. Tidak menyangkakan? Kamu punya strategi menangkap kura-kura, kami punya strategi balik. Paviliun Xiaoyao. Paviliun Xiaoyao itu tempat apa? Xiao Gai, kamu turun dulu. Baik, Jenderal, jika ada perlu, beritahu aku. Ingat tanda tangani aku kalau ada waktu. Tanda lahir di tubuh orang-orang ini berhubungan dengan kasus hilang. Tiba-tiba muncul petunjuk yang begitu jelas. Mungkin arti muslihat. Maksudmu Paviliun Xiaoyao itu jebakan? Kalau begitu kita bisa memanfaatkan strategi mereka, langsung serang markas mereka. Batian, kamu menyiksa orang tak bersalah, mengabaikan nyawa manusia. Tidak bisa dimaafkan. Cepat mengaku dan tunduk pada hukum. Menyerah. Tangkap dia. Batian, kamu menyiksa orang tak bersalah, mengabaikan nyawa manusia. Tidak bisa dimaafkan. Cepat mengaku dan tunduk pada hukum. Menyerah dan ditangkap. Tangkap dia. Hanya dengan kalian? Tidak tahu diri. Lily. Ning Weiyun. Lepaskan aku. SST. Ternyata benar-benar hati yang lembut. Benar-benar memiliki kemampuan menyembuhkan diri. Jangan repot-repot. Aku tahu kau memiliki kekuatan alami. Cakarku memiliki ramuan khusus untukmu yang membuatmu lemas. Sekarang kau pasti merasa lemas tak bertenaga. Seperti sampah. Kau si tua gila. Kau punya kemampuan? Berikan aku penawarnya dan bertarunglah denganku. Bagaimana mungkin aku tega memukulmu? Kau sekarang adalah jimatku. Aku tahu kau sangat menderita sekarang. Kau tahu? Selama beberapa dekade ini, aku selalu seperti ini. Setiap hari tubuhku seperti diiris pisau. Sangat menyakitkan. Mengapa kalian memiliki tubuh yang sehat sedangkan aku tidak? Mengapa kau memiliki kemampuan yang luar biasa sedangkan aku tidak? Sekarang aku memilikinya. Karena aku akan mencabut jantungmu dan membuatnya menjadi pil ajaib.
Aku bisa benar-benar terbebas dari tubuhku yang rusak ini. Nanti aku jelaskan lagi, selamatkan Lily dulu. Batian, lepaskan dia. Murong Chunsei. Kau memotong jalanku untuk mencari uang. Apakah kau juga akan memotong jalanku untuk hidup? Masalah antara kau dan aku, seranglah aku, lepaskan dia. Aku tidak mungkin melepaskannya. Ayah angkat. Tolong lepaskan dia. Kau juga memintaku melepaskannya. Kau tahu tanpa hati yang lembut aku akan mati. Kau benar-benar demi seorang wanita. Membiarkan ayahmu mati di depanmu. Ayah angkat, jika bukan karena dia 5 tahun lalu, anakmu sudah mati. Selama ini aku berusaha keras mempelajari obat-obatan. Semua untuk mengobati penyakitmu yang membandel. Pasti ada cara lain, diamlah. Hati yang lembut ada di sini. Kau masih menghalangiku. Apa yang kau lakukan? Ayah angkat, dia tidak boleh mati. Kalau begitu biarkan ayahmu mati di depanmu. Mending kamu mati dulu. Hai Tang. Tak kira pelukanmu begitu hangat. Kenapa kamu sampai segini? Sejak kamu menyelamatkanku, nyawaku adalah milikmu. Begini juga bagus. Kamu akan ingat selamanya. Ada seorang wanita bernama Haitang yang mati di pelukanmu. Ini diberikan oleh mantan pelindung sebelum dia meninggal. Tentang rahasiamu. Jangan lupakan aku. Anakku W. Yayu. Aku dan ibumu mendirikan Jiao Qian Sui. Awalnya untuk membantu yang lemah dan menolong rakyat. Tapi Batian bersekongkol dengan antek istana untuk merampok dan membunuh. Dengan tipu muslihat dia menjebak dan membunuh kami berdua. Mengambil anakku untuk memerintah pengikut Jiao Qian Sui. Jika suatu hari anakku beruntung melihat surat ini, harap anakku membersihkan rumah tangga, menghibur roh kami di alam baka. Lily, setengah jam lagi kamu akan pulih. Cepatlah berlatih, aku akan melindungimu. Apakah di hutan kemarin kamu juga yang menyelamatkanku? Aku akan menjelaskannya nanti. Yurong.
Aku mohon cepat selamatkan Emurong. Batian, kamu yang membunuh orang tuaku. Membunuh ya, lalu apa? Seharusnya dulu aku membunuhmu. Pas sekali kalian sekeluarga berkumpul. Menganggap musuh sebagai ayah selama belasan tahun. Dendam lama dan baru akan kuselesaikan hari ini. Emurong. BHN. Emurong. Jangan menakut-nakutiku, kamu tidak boleh mati. Lily. Maaf. Di kehidupan ini aku tidak bisa mengadakan pernikahan megah untukmu. Aku masih punya satu kalimat yang selalu ingin kukatakan padamu. Hanya berharap hatimu seperti hatiku. Selama ribuan tahun kamu tidak akan mengkhianati. Emurong. Menurut kabar, obat ini lebih efektif dalam keadaan sedih yang sangat. Pasangan yang setia sampai mati. Emurong. Tidak. Tidak menyangka.
Semoga hatimu seperti hatiku. Selamanya dan selamanya, kau tak akan mengecewakan. Karena kematian antagonis, dunia novel dinyatakan selesai. Karena penulis membuka alur utama tersembunyi, mendapatkan satu kali hak istimewa memilih. Bisa memilih kembali ke dunia nyata, atau memilih mengulang dan mereset progres novel. Tapi pilihan ini mungkin menyebabkan sistem mengalami bug yang tidak diketahui. Jika kembali ke dunia nyata, bisakah aku menyelamatkannya? Tidak bisa, novel yang sudah dinyatakan selesai tidak bisa mengubah akhirnya. Bagaimana jika mengulang dan mereset? Dengan menggunakan alat hati lembutmu, kamu bisa menyelamatkan pria utama dan mengulang serta mereset progres novel. Tapi harganya adalah kamu akan hilang selamanya. Tidak ada di dunia manapun. Penulis, apakah kamu akan kembali ke dunia nyata atau mengulang dan mereset? M. Yurong Junze. Kamu harus hidup dengan baik untukku.